Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat beriman rahimakumullah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia dan kenikmatan kepada kita semua. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, para istri dan para sahabat yang senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, kami doakan semoga sahabat beriman senantiasa selalu dalam lindungan Allah, dipanjangkan umurnya, diampuni dosanya, diberikan kesehatan, dimudahkan urusannya, dan dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman rahimakumullah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah meridhai 3 hal dan membenci 3 hal bagi kalian. Dia meridhai kalian untuk menyembahnya dan tidak menyekutukan sesuatu apapun dengannya, serta berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah dan tidak berpecah belah. Dia pun membenci 3 hal bagi kalian: menceritakan sesuatu yang tidak jelas sumbernya, banyak bertanya, dan membuang-buang harta." Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut dapat dipahami ada 3 perkara yang secara tegas dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah membencinya dengan kata kariha yang berarti benci. Hal ini berbeda dengan hadis-hadis yang lain yang cenderung menggunakan kata tidak menyukai. Jika dibawakan ke dalam kehidupan sehari-hari, kata benci sudah berada pada tingkat yang sangat tinggi dalam sikap tidak kesukaannya. Sahabat beriman rahimakumullah, mari kita simak 3 perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah menceritakan sesuatu yang tidak jelas sumbernya. Qila wa qala. Cerita-cerita ini yang sering jadi bahan pembicaraan di tempat-tempat yang asik untuk ngobrol tentang berita kanan dan kiri. Katanya ada berita seperti ini dan seperti itu, namun asal-usulnya tidak jelas atau sumbernya tidak dapat ditemukan. Sebagaimana dinukil dari Ibnu Battal, Imam Malik berkata, "Banyak bicara dan menyebar berita yang membuat orang ketakutan, seperti dengan mengatakan, si fulan memberi ini dan tidak mendapat ini. Begitu pula maksudnya adalah menceburkan diri dalam sesuatu yang tidak bermanfaat." Imam Nawawi menyatakan yang dimaksud adalah menceburkan diri dalam berita-berita yang dibicarakan orang dalam hal yang tidak bermanfaat, yang membicarakan aktivitas atau gerak-gerik orang lain. Syarih Sahih Muslim. Apalagi dengan majunya teknologi pada masa sekarang ini, dengan luasnya informasi, kadang membuat kita lupa untuk terlebih dahulu meng-cross-check lagi ke sumber aslinya. Padahal ini sangat bertentangan dengan firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 36 yang artinya, "Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya."
Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya akan diminta pertanggungjawabannya. Kemudian, hal kedua yang dibenci oleh Allah adalah kathuratus soal atau banyak bertanya. Banyak bertanya dalam hal ini dapat berarti sebagai berikut. Yang pertama, banyak bertanya tentang sesuatu yang sudah jelas, yang harusnya tidak perlu dipertanyakan lagi. Dan kalau ditanyakan, maka bisa jadi akan memberatkan, bisa jadi akan menyulitkan. Kemudian yang kedua, banyak bertanya yang tidak bermanfaat mengenai keadaan orang lain yang tujuannya hanya ingin mengorek aib orang lain dan menelusuri kejelekannya. Sebagaimana telah dikisahkan pada zaman Nabi Musa, tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 67-74 tentang umat Nabi Musa yang diperintahkan untuk menyembelih seekor sapi, dan perintah tersebut sudah jelas. Namun umatnya selalu saja mengajukan pertanyaan yang justru semakin menyulitkan mereka. Sahabat beriman rahimakumullah, kemudian perkara yang ketiga yaitu idaatul mali atau menyia-nyiakan harta. Menyia-nyiakan harta dalam hal ini dapat berarti cara menyalurkan harta bukan pada jalan yang diridhoi Allah untuk hal-hal yang sia-sia atau boros. Sebagaimana firman Allah surat Al-Isra ayat 26-27 yang artinya, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanannya, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Dalam ayat lain, firman Allah surat Al-A'raf ayat 31 yang artinya, makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Menurut ulama, termasuk pula dalam menyia-nyiakan harta adalah menyalurkan atau menggunakan harta untuk kemaksiatan pada Allah. Bukannya harta untuk kebaikan, justru merasa bangga menggunakan harta untuk kemaksiatan. Hal semacam ini tidak ada selisih pendapat di kalangan para ulama. Sahabat beriman rahimakumullah, demikian tadi 3 perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, dengan ketiga hal itu, kita berharap semoga kita senantiasa dapat menjadi lebih baik lagi, dan semoga kita semua dapat terhindar dari perbuatan yang dibenci oleh Allah tersebut. Amin ya rabbal alamin. Semoga yang kami sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.